Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang radikalisme. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Davina Femadina Akila dari kelas Bahasa Indonesia P7D. Dan saya Anggi Putri Pramudita dari kelas Bahasa Indonesia P7D. Nama saya Aura Nikita Widiananda, saya dari kelas Bahasa Indonesia P7. Saya Valentia Deborah Sorongan dari kelas Bahasa Indonesia P7D. Sebelum mengulas lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang radikalisme. Jadi, radikalisme merupakan suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Bila dilihat dari pemahaman agama, gerakan radikalisme agama dapat dimaknai sebagai gerakan berpandangan kolot, berpegang pada pemikiran lama dan jumud tidak menerima perubahan, kaku aturan menggunakan kekerasan atau memaksakan pendapat tentang pandangan keagamaan, serta menganggap hanya pemahaman agama saja yang benar dan sesuai Al-Quran dan hadis. Permasalahan radikalisme Islam di Indonesia makin menjadi besar karena pendukungnya yang menjadi meningkat. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail dari penjelasan teman saya sebelumnya, yakni kelompok radikal memiliki ciri yang hampir sama dalam berhubungan dengan lingkungannya maupun dengan diri sendiri. Di antaranya, mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengan mereka, bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama yang tidak pada tempatnya, mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, terutama terkait apa yang diyakini, dan emosional dalam berdakwah atau menyampaikan suatu pendapat, serta mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongan yang tidak sepaham dengan mereka. Radikalisme muncul dari respon rasa frustasi dan pemberontakan terhadap ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh lemahnya kinerja lembaga hukum. Lembaga hukum di Indonesia sendiri yang dinilai masih tidak adil dalam penanganan kasus. Putusan pengadilan dalam menjatuhkan vonis hukum bagi tersangka, serta keberpihakan hukum dapat menjadi stimulus penyebab paham radikalisme berkembang. Kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan direspon oleh kalangan radikal dengan tuntutan penerapan syariat Islam. Dengan harapan, bila menerapkan aturan syariat, kelompok yang merasa terzolimi ini akan mampu menegakkan keadilan. Namun, tuntutan penerapan syariah pasti diabaikan oleh negara, karena tidak sesuai dengan paham bernegara. Sehingga membuat mereka frustasi dan akhirnya memilih cara kekerasan dalam menyampaikan tujuannya. Berdasarkan Badan IPA menyebut kalangan muda dari usia 17 hingga 24 tahun rawan menjadi sasaran utama kelompok teroris yang menyebarkan paham radikalisme. Fakta miris lainnya adalah dari sejumlah tindakan terorisme di Indonesia, keterlibatan perempuan dan kelompok milenial dan aksi radikalisme cukup besar. Contohnya pada tragedi bom bunuh diri di Surabaya tahun 2018 yang melibatkan satu keluarga yaitu suami, istri, dan 4 anak. Ledakan bom bunuh diri di Hotel JW Marriott and Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun, serta peristiwa bom di kantor Mapolres Medan tahun 2019, yang pelakunya merupakan mahasiswa berusia 24 tahun. Dan juga kasus yang tidak lama terjadi, yakni ada seorang wanita yang menodongkan pistol FN ke Pas Pampres dan menerobos ke Istana Negara yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2022 kemarin. Disinilah kita bisa menilai bahwa masih radikalisme di Indonesia. Dalam menangkal terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menerapkan strategi kontrak radikalisasi dan deradikalisasi. Sasaran dan strategi kontrak radikalisasi adalah masyarakat umum, pelajar, dan tokoh masyarakat dengan bertujuan menanamkan nilai keindonesiaan dan nilai kedamaian. Sementara sasaran strategi deradikalisasi, yaitu kelompok radikal dan simpatisan, bertujuan menghentikan kekerasan dan teror,
Upaya-upaya dalam mencegah radikalisasi secara mandiri dilakukan dengan memperkuat pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan jiwa nasionalisme, pemahaman agama yang berpikiran terbuka dan toleran, serta waspada terhadap provokasi dan hasutan dalam berjejaring sosial. Sekian video ulasan dari kami tentang radikalisme. Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari paham radikalisme. Oleh karena itu, mari kita hindari perbuatan yang merujuk pada paham radikalisme untuk menciptakan lingkungan yang damai dan kuat akan persatuan dan kesatuannya. Seperti yang dikatakan oleh Sophie, revolusi akan gagal jika tidak diadakan perubahan radikal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.